Kesaktian Naga Baru Klinting, putra Ajar Windusana, cucu Prabu Brawijaya, bagian 2. Di tempat yang dalam, anak berbentuk ular itu bertemu dengan Dewi Angin-Angin di tengah samudra. Ia menanyakan kepada sang dewi, siapakah ayah bundanya? Sang dewi menjawab bahwa ayahnya bernama Ajar Windusana, seorang maharsi yang memiliki kesaktian tinggi. Adapun ibunya ialah Dewi Kasmala, putri Maharaja Brawijaya. Ibunya telah meninggal ketika melahirkan dia. Sang Taksaka sangat berduka cita mendengar riwayat hidupnya. Ia lalu mendarat dari samudra menuruti aliran air menuju ke Gunung Merbabu. Di sana ia bertemu dengan Resi Windusana dan menanyakan tentang ayahnya. Sang resi sangat terkejut mendengar pernyataan seperti di atas. Ia segera mengerti bahwa ular itu putranya sendiri yang dilarung atau dibuang di laut. Dewata telah menakdirkan Anjar Windusana bertemu kembali dengan anaknya yang berwujud ular. Sang Taksaka atau manusia ular itu diakui sebagai anaknya yang diberi nama Naga Baru Klinting. Sang resi merasa malu mempunyai anak berupa ular. Maka dari itu diperintahkannya untuk bertapa di tepi samudra. Perintah sang resi diturutinya hingga setahun lamanya. Naga Baru Klinting bertapa mematikan raga. Ia lalu masuk ke dalam rawa, kemudian berpindah tempat tak jauh dari rawa itu. Bertahun-tahun Naga Baru Klinting tinggal di sana hingga ia merasa kerasan. Badannya bertimbun oleh tanah dan lumut-lumut hingga tak tampak rupanya. Di desa tersebut terdapat sekumpulan penduduk yang mempunyai pekerjaan berburu. Semua orang sibuk berburu hewan di hutan, tetapi sehari suntuk mereka tak mendapatkan seekor binatang pun. Ada seseorang yang berhenti duduk pada punggung Naga Baru Klinting. Dikiranya sebatang pohon. Waktu diparangnya keluarlah darah. Orang itu sangat terkejut. Disangkanya itu seekor uling belut besar. Hal itu diberitahukannya kepada kawan-kawannya yang segera datang bersama-sama menyerang dengan senjata tajam. Naga Baru Klinting telah dipotong-potong dan dibagi merata. Ada yang memikul dan mengangkutnya dengan bersenang-senang. Penduduk desa merasa senang karena mendapat binatang hasil buruan yang sangat besar. Daging binatang hasil buruan itu dibagi kepada penduduk dan dimasak untuk diadakan pesta bersama. Ketika Sang Wiku Ajar Windusana mendengar bahwa putranya dipotong-potong oleh banyak orang, ia sangat menyesal dan berduka cita karena putranya menemui ajal sedemikian keji caranya. Ia lalu turun ke pedesaan untuk menyelamatkan anaknya. Di sana ia menyamar sebagai anak laki-laki berumur 4 tahun dan meminta sepotong daging mentah. Bila ia telah diberi, daging itu hendak dipujanya untuk bisa menghidupkannya kembali. Namun sayangnya tak seorang pun yang mau memberinya daging. Bahkan ia sangat dikecewakannya. Di sudut desa terdapat sebuah rumah kecil. Atapnya terdiri dari ranting-ranting dan carang-carang tak teratur sama sekali. Dinding rumah itu dibuat dari anyaman daun kelapa, berlubang-lubang, disulam dengan kelopak bambu dan tumbuh-tumbuhan menjalar merintangi jalan masuk ke rumah itu. Tatkala sang resi masuk ke dalam rumah, berjumpalah ia dengan seorang nenek tua yang sedang menanak nasi.
dan merebus daun kacang. Sang resi lalu bertanya, apa sebabnya nenek itu tidak memasak daging? Dijawabnya bahwa ia tak beranak cucu yang bisa disuruhnya mengambil bagian daging. Dilihatnya di dinding rumah itu terselip sebatang lidi berkhasiat. Lidi itu diminta sang resi yang berwujud anak kecil. Nenek tua itu mengambil lidi lalu diberikan kepadanya. Sang resi sangat berterima kasih kepadanya.